Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk tim dosen, asisten, maupun teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil dari PR2 saya. Jadi di PR2 ini ada 4 bagian utama. Yang pertama adalah implementasi single layer neural network. Yang kedua adalah implementasi loss functionnya. Kemudian yang ketiga adalah implementasi optimizer ya. Dan yang keempat adalah analisis dari tiga soal pertama ini. Oke, jadi yang pertama-tama kita langsung masuk ke sigmoid layer. Nah, jadi untuk sigmoid layer ini forward function-nya adalah kita mentransform inputnya dengan fungsi sigmoid. Jadi, misalkan kita mempunyai input X, maka kita mentransform X-nya itu dengan fungsi sigmoid dan diubah menjadi 1/1 plus E pangkat minus X, yang mana rumus ini diimplementasikan di dalam fungsi sigmoid ini. Oke, lalu untuk backward propagation dari sigmoid layer ini, kita cukup mengubah input dari backward propagation itu, misalkan X dengan turunan dari sigmoid. Jadi turunan dari sigmoid itu adalah sigmoid dikali 1 minus sigmoid dari X itu. Yang mana ini dapat di sini dan ini adalah di sini. Oke, lalu selanjutnya adalah stable softmax. Seperti kita tahu bahwa hasil dari softmax itu cenderung tidak stabil karena pas diberikan input yang terlalu besar. Karena rumus dari softmax itu ada eksponen ya, ada pangkatnya. Maka kalau sesuatu dipangkatkan sesuatu yang sangat besar, hasilnya juga semakin besar lagi. Nah, oleh karena itu diperlukan scaling. Jadi di sini scaling yang dilakukan itu mengubah nilai dari setiap inputnya ini dengan menguranginya dengan nilai maksimum dari input itu. Jadi setelah input itu di-scaling dengan menguranginya dengan nilai maksimum dari input itu, barulah kita masukkan ke fungsi softmax yang biasa. Nah, kemudian untuk dance layer di sini, forward-nya cukup menerjemahkan dari fungsi ini. Jadi di sini adalah wake dikali input ditambah bias. Jadi di sini wake dikali input tambah bias. Kemudian untuk backward-nya kita perlu mencari turunan dari ketiga komponen yaitu input, wake, dan bias. Yang mana turunan dari input ini adalah rumusnya grad output dikali W. Jadi di sini grad output dikali W. Kemudian untuk rumus yang kedua kita dapat menurunkannya dengan hal yang sama, namun kita melakukan penurunannya terhadap W, terhadap wake-nya. Jadi didapatkan hasilnya adalah grad output dikali dengan input. Yang mana bisa dari sini jadi grad output dikali input. Kemudian yang untuk bias kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita dapat melakukan copy yang ini dan kita mengganti pada bagian ini dengan terhadap bias. Jadi kita bisa menghilangkan ini dan kita bisa mendapatkan suatu konstanta. Yang mana konstanta itu adalah min dari inputnya ditambah dikali dengan ukuran dari inputnya. Jadi kita bisa lihat di sini grad output kita cari minnya kemudian dikali dengan ukuran inputnya. Untuk soal 2 di sini ada binary log loss function. Jadi kita mencari binary log loss-nya dan gradiennya. Untuk mencari binary log loss-nya kita dapat menggunakan rumus yaitu jumlahan sigma dari y dikali log py ditambah 1 minus y dikali log 1 minus py dibagi minus n. Di mana y ini adalah y true dan py ini adalah probabilitas y di kelas 1. Nah, jadi dengan kata lain ini adalah y-pred prediction. Jadi rumus ini diterjemahkan dalam kode menjadi seperti berikut ini. Kemudian untuk turunan dari binary log loss, kita bisa menggunakan rumus PY minus Y dibagi PY kali 1 minus PY. Yang mana dalam kode ditransformasikan menjadi berikut ini. Dengan PY adalah Y prediction dan Y adalah Y true. Kemudian untuk softmax cross entropy di sini
untuk loss function-nya kita bisa menggunakan rumus yang atas ini, jadi minus sigma dari Y true dikali log Y prediction. Jadi rumusnya itu ada di sini, yaitu, perkalian dot antara Y true dengan ini untuk bagian dalamnya aja yang di dalam sum, jadi Y true dikali log dari Y prediction. Kemudian, setelah itu yang di dalam ini kita jumlahkan, makanya inner sum ini dipanggil di dalam sini yaitu NP sum, kita mengubah function dari inner sum ini supaya bisa menerima vektor. Jadi function-nya ini, menjalankan inner sum dari Y true dan Y prediction dibagi dengan, minus M, itu yang di sini. Oke, kemudian untuk soal 3 untuk optimizer, ada di momentum optimizer. Jadi, untuk mengupdate layernya di sini, kita bisa mengupdate, velocity untuk layer tertentu. Jadi, rumus untuk mengupdate velocity dari layar tertentu yaitu misalkan pada waktu T, kita bisa, eee, rumusnya adalah, V pada V sebelumnya dikali beta, kemudian ditambah grad dari wake dikali, 1 minus beta, yang mana rumus itu ada di bagian ini. Lalu untuk, pengupdatean wake-nya itu sendiri, kita bisa, memasukkan rumus jadi, velocity dari wake-nya itu dikali dengan learning rate, yang mana ini ada di dalam sini. Jadi ini adalah WT sama dengan W yang sebelumnya dikurangi dengan velocity dikali alpha. Dan ini adalah grafik hasil train. Sekian demo dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata. Terima kasih.